Selamat malam, jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah keluarga hari Rabu 24 Maret 2021, minggu kedua Prapaskah. Ajakan beribadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti 17, bait pertama dan keempat, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ya Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerlang. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya baka. Doa pembukaan. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami, semua umat manusia. Termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya, sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohon dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Mazmur secara berbalasan. Mazmur 16 ayat yang pertama sampai dengan ke-6 yang mengatakan, Jagalah aku, ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57, bait pertama dan ketiga, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan padamu.
menuntut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Umat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, puji-pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Maria Sahal. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Diriku yang hina ini Kau rela berkorban. Kapankah ku mampu membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap
kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Diriku yang hina ini Kau rela berkorban. Kapankah ku mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami Engkau perkenankan untuk menjalankan segala aktivitas kerja dan usaha kami di sepanjang hari ini. Dan di malam ini Bapa, kami pun Engkau perkenankan untuk dijumpai oleh-Mu dalam ibadah keluarga yang kami lakukan secara online. Tuhan berkati agar ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Dan ketika di saat ini Tuhan kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan kuasai setiap kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita membaca bagian Alkitab kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat 15. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hadiana. Hosiana, Hosiana. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mau mengawali perenungan ini dengan sebuah informasi yang mungkin saja kita semua sudah ketahui bersama. Sehingga informasi ini sifatnya hanya untuk menyegarkan ingatan kita bersama tentang Injil yang menjadi bacaan kita saat ini. Injil Matius adalah salah satu dari 3 Injil sinoptik. 2 Injil lainnya tertera di bawah judul perikop pasal 23.
Ada Injil Markus dan juga Injil Lukas. Ketiga Injil ini memiliki kemiripan dan kesamaan cerita. Karena itulah disebut Injil sinoptik. Masing-masing penulis kitab ketiga Injil ini menyampaikan cerita yang sama, tapi dengan sudut pandang atau dengan perspektif yang berbeda. Jika Markus mengkhususkan Injilnya untuk orang Romawi pada saat itu, Injil Lukas mengkhususkan tulisannya untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi pada masa itu. Maka Injil Matius yang menjadi bacaan kita pada saat itu ditulis untuk orang-orang percaya bangsa Yahudi. Jemaat Tuhan, sekalipun Matius, Markus, dan Lukas menceritakan dari perspektif yang berbeda, tapi mereka menyoroti hal yang sama. Saya mau sampaikan begini Ibu Bapak dan Saudara, dalam kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, setialah untuk membaca bagian firman Tuhan supaya kita mengetahui jalan-jalannya. Waktu dan hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga melalui kesempatan ini, perkenankan saya sampaikan begini. Jangan lagi kita sampaikan kepada orang bahwa terima kasih sudah meluangkan waktu sebagai ungkapan terima kasih. Atau marilah meluangkan waktu untuk beribadah sebagai sebuah ajakan atau undangan. Karena jika kita menyediakan waktu untuk mendalami firman-Nya, maka kita akan digetarkan oleh kuasa Roh-Nya. Kita menyediakan waktu untuk membaca firman, bukan membaca firman ketika kita ada waktu sisa. Karena siapakah kita, Ibu Bapak Saudara dan saya, sehingga kita berhak untuk memberikan sisa waktu yang adalah anugerah-Nya bagi kita. Jadi, mari kita ubah sedikit cara berpikir kita tentang waktu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sediakanlah waktu dengan sungguh untuk mendalami firman-Nya, maka kita akan digetarkan oleh kuasa Roh-Nya. Yang mau saya sampaikan mengenai ketiga Injil ini yang hari ini kita baca dari Matius, kalau Ibu Bapak mau mengetahui lebih jauh lagi perbedaan antara Matius, Markus, dan Lukas melalui bacaan kita di pasal 23 ini, maka yang mau saya katakan begini, bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau mengatakan bahwa kalau ada waktu luang, baca firman ini di rumah baik-baik gitu. Karena setiap waktu sebenarnya kita ada waktu untuk baca firman. Sehingga dengan sungguh-sungguhlah baca firman dan rasakan getaran roh kuasa Tuhan menggetarkan hati kita ketika kita membacanya. Kembali ke dalam bacaan kita yang juga terdapat dalam Markus dan Lukas. Markus dan Lukas juga menceritakan Ibu Bapak dan Saudara sebelumnya tentang bagaimana orang-orang Saduki yang berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan mereka. Namun mereka dibuat bungkam oleh Tuhan Yesus. Lalu datanglah orang-orang Farisi dengan salah seorang dari ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan mengenai hukum Taurat, yang kemudian Tuhan Yesus merespon dengan hukum kasih. Setelah sebelumnya orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus tentang membayar pajak. Umat yang dikasihi Tuhan, mulai dari ayat 13 sampai ayat 29 kalau kita setia membaca, dan kita akan menemukan mulai dari ayat 13 sampai ayat 29 ada 8 kali kata celakalah yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai kecaman kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam bukan karena Tuhan Yesus membenci orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus hadir untuk melaksanakan misi Bapa bagi semua ciptaannya, yaitu menyelamatkan dunia. Yang Tuhan Yesus kecam adalah tindakan mereka yang menyesatkan.
Sehingga jika kita perhatikan dengan saksama, ada istilah hai orang-orang munafik yang ditujukan kepada mereka. Tuhan Yesus mengecam perbuatan mereka yang penuh dengan kemunafikan, di mana kata munafik dalam bahasa Yunani disebut hypocrites, berarti orang yang menjawab, aktor, orang yang berpura-pura, orang yang bersandiwara, memakai topeng, orang yang menunjukkan perasaannya hanya di luar saja. Sehingga dapat dipahami bahwa kecaman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka menunjuk pada sikap mereka yang seperti pemain sandiwara. Bagi Tuhan Yesus, seluruh pengajaran mereka tentang hukum Taurat hanya meliputi ketaatan lahiriah, namun di hati mereka penuh dengan keangkuhan, dengan iri hati, kebencian dan keegoisan, sehingga kesalehan mereka hanya menjadi topeng untuk menutupi kedegilan mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi disampaikan bahwa kata celakalah yang sebanyak 8 kali disampaikan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bukan karena Tuhan Yesus membenci mereka. Dalam bahasa Yunani, owei adalah kata yang sulit untuk diterjemahkan, sebab kata tersebut memiliki arti kemarahan dan kesedihan, sehingga dapat diartikan kecaman Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu merupakan kemarahan yang muncul akibat keprihatinan dan kasih yang mendalam pada orang-orang yang sebenarnya tidak memahami secara mendalam akan kebenaran firman. Dan dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus mempersoalkan 3 hal, ibu bapak dan saudara. Yang pertama pada ayatnya yang ke-13, ketika Tuhan Yesus menyampaikan melalui bahasa kiasan, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Hal ini berarti bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengetahui firman Allah dan penafsirannya untuk membuka pintu sorga. Mereka pegang kunci pintu sorga. Namun bukannya membuka, mereka malah mengunci pintu itu, sehingga banyak yang tidak bisa masuk. Hidup dan perilaku orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini menyebabkan orang lain tidak dapat bertemu dan mengalami kasih Allah. Dalam ayat 3, pasal 23 ayat 3, Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang dan juga kepada murid-murid, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kemudian hal kedua yang Tuhan Yesus soroti adalah Tuhan Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena sebagai orang-orang terhormat seharusnya mereka melindungi kaum yang lemah. Namun kenyataannya adalah mereka memanfaatkan orang-orang yang lemah seperti para janda untuk kepentingan diri sendiri. Kata menelan merupakan kata kiasan yang berarti mencuri atau menggelapkan uang serta harta orang lain. Ahli Taurat dan orang Farisi mengucapkan doa yang panjang-panjang untuk membuat kesan yang baik. Padahal kenyataannya mereka menipu para janda untuk merampas harta benda mereka. Ibu bapak dan saudara, doa yang panjang sesungguhnya tidak salah jika dilakukan dengan tulus dan dengan motivasi yang benar. Tetapi doa yang panjang akan menjadi salah ketika dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri, seperti misalnya dianggap saleh. Hal ketiga
dalam ayat 15, Ibu Bapak dan Saudara yang disoroti oleh Tuhan Yesus melalui bacaan ini adalah sebenarnya Tuhan Yesus menghargai semangat orang Yahudi menjadi misionaris dengan mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Tetapi semangat mereka itu bukannya menjadikan orang-orang bertobat itu semakin menjadi lebih baik, melainkan menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari orang yang mengajarkannya. Ahli Taurat dan orang Farisi gigih menyesatkan orang lain dengan pengajaran yang tidak sejalan, tidak selaras dengan perilaku mereka. Dapat diartikan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sangat gigih membawa orang masuk ke dalam bait Allah, namun tidak membawa orang kepada Allah. Kata kuncinya adalah integritas. Tidak ada integritas, Ibu Bapak dan Saudara, dalam diri ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Integritas adalah ketika kata dan perbuatan sejalan, selaras. Integritas bukan hanya berbuat baik dan berbuat benar ketika dilihat orang, namun juga ketika tidak ada satupun yang melihat dan tidak ada satupun yang tahu, namun kita tetap berbuat baik dan berbuat benar. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu itu. Sehingga Tuhan Yesus mengecam kepura-puraan ahli Taurat dan orang Farisi di depan banyak orang. Tuhan Yesus menelanjangi kepura-puraan mereka. Ibu Bapak Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, teguran dan sindiran Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai yang mulia, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Tuhan Yesus dalam kasih-Nya yang agung menghendaki gerejanya untuk tidak mengikuti perilaku ahli Taurat dan orang Farisi itu, agar mereka pun tidak terjebak dalam kesalehan yang palsu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, berdasarkan kisah ini, pertanyaan reflektif bagi kita saat ini. Ada di manakah kita saat ini? Apakah kita hanya berhenti pada kesetiaan belajar saja seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Ataukah kita sudah setia melakukan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Sekali lagi mau disampaikan, yang sulit adalah tetap melakukan yang benar bahkan ketika tidak ada satupun yang melihat perbuatan baik kita. Hal sederhana yang biasanya terjadi adalah kita sebagai orang tua, mungkin beberapa di antara kita hanya mahir mencontohkan, hanya mahir memberikan gambaran tentang membuang sampah pada tempatnya. Namun dalam keseharian, kita masih menjadi orang-orang yang tidak sadar tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Integritas itu bukan hanya melakukan yang benar ketika dilihat orang lain, tetapi tetap melakukan yang benar bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Jadikanlah integritas sebagai catatan penting dalam pola hidup kita, dan ingatlah, Tuhan Yesus melihat semua sampai ke kedalaman hati sekalipun. Hal lainnya, Ibu Bapak dan Saudara, yang menjadi catatan penting bagi kita dalam perenungan ini adalah ajarkan firman
Jangan hanya melalui perkataan, tapi juga melalui tindakan. Karena di masa saat ini, mungkin juga sudah sejak masa lalu, sejak zaman dulu, orang tua pasti sadar bahwa anak-anak mungkin bukan pendengar yang baik, tetapi mereka adalah peniru yang handal. Mereka mungkin tidak akan ingat apa yang papa mama sampaikan kepada mereka, tetapi kesan mereka terhadap tindakan papa mama akan terkenang sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin tidak akan mengingat apa nasihat yang papa mama sampaikan kepada mereka, kepada anak-anak. Tapi ketika mereka ada dalam sebuah masalah, ada dalam sebuah pergumulan, mereka akan ingat, dulu ketika papa mama saya menghadapi masalah yang pelik, apa yang mereka lakukan. Itu akan terekam dengan sangat jelas. Dan ketika hidup kita selaras dan sejalan dengan firman dan selalu bersandar pada firman Tuhan, maka percayalah, ibu bapak, mama papa, oma opa sudah mewariskan kekayaan yang tidak ternilai dalam hidup anak-anak dan juga cucu-cucu. Jadikan integritas kepada firman Tuhan sebagai gaya hidup dalam keluarga, sehingga setiap anggota keluarga kita menjadi Alkitab terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Selamat merenung dan melakukan firman-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu memampukan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam hari ini Tuhan, kami selaku umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta kasih, kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami yang bersama-sama beribadah di malam hari ini, baik kami yang ada di gedung gereja maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai setiap kami, dan biarlah ibadah kami di malam hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami selaku umat-Mu, agar kami dimampukan memelihara kesetiaan kami, bukan hanya untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan, ditolong oleh Engkau sendiri ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Sekalipun sulit ya Tuhan,
Namun kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu dan hikmat-Mu akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang boleh melayani dalam ibadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menyertai baik kami yang melayani sebagai majelis sektor pelayanan 6 maupun pemandu lagu, organis, tim multimedia, satuan tugas adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor gereja yang boleh menyiapkan tata ibadah, dan berbagai hal-hal penting lainnya untuk jalannya ibadah di malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kami yang sudah boleh memberi diri dalam pelayanan ini. Kami doakan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus ada di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat, sebagai Ketua Mupel di Sulsel Bara. Tuhan Yesus memberkati, menyertai Bapak Pendeta dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kekuatan kesehatan menjadi bagian dari kehidupan Pak Pendeta, pun juga ibu dan anak-anak yang selalu menopang, mendukung akan pelayanan Pak Pendeta. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Ibu Pendeta Dina selaku pendeta jemaat. Tuhan Yesus boleh terus memberkati, menyertai Ibu Pendeta dalam pelayanan yang disampaikan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih. Kekuatan kesehatan dari Tuhan juga menjadi bagian dari kehidupan Ibu Pendeta Dina. Keluarga terkasih dimanapun berada, Tuhan boleh terus menopang, mendukung kehidupan mereka. Kami doakan untuk keempat, Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta, para pendeta seasas, gereja-gereja seasas yang boleh melayani di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan Yesus juga boleh terus memberkati, menyertai akan para pendeta kami yang terkasih. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Keluarga-keluarga yang terus menopang, mendukung mereka dalam pelayanan juga ada dalam genggaman cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan untuk pelaksanaan peneguhan sidi bagi 20 calon sidi baru yang akan berlangsung pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, menyertai setiap persiapan yang dilakukan, persiapan hati, diri dari calon sidi baru ya Tuhan. Engkau berkati mereka, orang tua, keluarga yang mendukung, menopang mereka juga ada dalam perkenanan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kesehatan dari Tuhan limpahkan bagi mereka, sehingga pada hari Minggu nanti ya Tuhan mereka boleh kedapatan dengan keadaan yang baik, yang sehat, mengaku akan iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kami doakan ya Tuhan untuk kegiatan Praloka Karya, program kerja anggaran tahun 2021-2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, baik panitia, tim kerja, para majelis yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap kegiatan Praloka Karya yang akan berjalan ya Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami doakan untuk para pelayan, baik yang melayani di tengah-tengah umat-Mu sebagai pengurus pelkat, pengurus komisi, tim kerja yang ada, panitia yang ada, kakak-kakak layan pelkat PA dan PT, pegawai kantor gereja, koster, cleaning service, security, semua orang ya Tuhan yang memberi diri untuk ada di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, sehingga biarlah dengan kekuatan dari Tuhan mereka boleh memberdayakan hidup mereka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di sepanjang kerja layan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebagai bagian dari keluarga besar jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami doakan umat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh saat ini, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, lawat mereka,
jamah mereka. Beri semangat dan sukacita di tengah-tengah kelemahan tubuh yang saat ini sedang mereka alami. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsikan ya Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga yang dengan penuh sukacita dan sabar menopang, mendukung akan anggota keluarga mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan juga di saat ini untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus dilakukan. Tuhan memberkati, menyertai setiap umat-Mu yang sudah terdaftar untuk melakukan vaksinasi, yang sedang menanti untuk vaksinasi tahap kedua. Tuhan boleh terus menyertai dan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan dan permasalahan yang ada di dalamnya, kami yakin dan percaya Roh Kudus dan hikmat Tuhan tercurah bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin provinsi dan kota kami tinggal ini ya Tuhan, sehingga melalui mereka dapat tetap menjaga kesatuan keutuhan akan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Beri kekuatan-Mu bagi mereka ya Tuhan, pun juga bagi para aparat yang selalu siap sedia menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, provinsi dan kota kami ini ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih terus menjadi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau selalu menuntun akan setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya untuk mengupayakan yang terbaik. Tim medis yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap orang yang terpapar COVID-19. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka. Biarlah semangat sukacita dari Tuhan menaungi kehidupan mereka, keluarga-keluarga mereka yang selalu menopang, mendukung mereka, mendoakan mereka. Tuhan juga berkati. Kami doakan untuk setiap umat Tuhan di berbagai tempat, berbagai daerah yang saat-saat ini sedang ada dalam pemulihan pasca bencana alam. Tuhan sempurnakan proses pemulihan yang saat ini sedang mereka jalani, sehingga biarlah mereka boleh kembali menata hidup ini, menata hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga di malam hari ini mau berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah bahtera kasih ini ya Bapa, yang ada dalam pergumulan, keluarga-keluarga yang bergumul dalam pekerjaan mereka, keluarga-keluarga yang bergumul untuk mencukupkan kehidupan hidup mereka sehari-hari, keluarga-keluarga yang bergumul untuk menantikan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Pun kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang akan menghadapi ujian pada beberapa waktu ke depan. Tuhan limpahkan hikmat-Mu, roh pengetahuan-Mu, Roh Kudus-Mu Engkau nyatakan bagi mereka ya Tuhan, sehingga sekalipun ujian-ujian yang mereka lakukan secara online, namun kami yakin dan percaya bahwa mereka akan tetap dimampukan untuk melakukan setiap ujian yang akan dihadapi ya Tuhan, baik itu ujian kelulusan maupun ujian-ujian kenaikan kelas. Terima kasih Allah Bapa di surga, masih banyak yang hendak kami mohon dan minta daripada-Mu ya Tuhan, namun kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu ya Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami serahkan doa dan permohonan kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Rabu 24 Maret 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Penatua Rafki Isa, Diaken Margarita Ndun dari sektor pelayanan 6, organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah Pelkat PKLU via online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 25 Maret 2021, waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Persiapan ibadah hari Minggu dalam rangka peneguhan Sidi Baru tahun 2021. Persiapan ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan peneguhan Sidi bagi peserta katekisasi periode tahun 2020-2021
yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 26 Maret 2021, waktu pukul 16.00 sampai selesai, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran calon sidi baru tahun 2021 bersama orang tua dan Majelis Jemaat bertugas sektor pelayanan 5 dalam persiapan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 24 Maret 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima amanat dan pengutusan dari Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Gita Bakti 121 bait 1 dan 2. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Ibadah selesai. Selamat malam, Tuhan berkati.